Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang berjumpa kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan renungan pagi. Oleh sebab itu, mari sama-sama saya mengajak kita semuanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Semangat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat pada pagi hari ini di mana campur tangan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih malam yang gelap telah kami lalui, telah kami lewati. Kami percaya semuanya itu oleh karena berkat kasih karunia, berkat kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini mengarahkan kehidupan kami Tuhan, untuk selalu mengerti apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami siap untuk ditaburkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36. Di situ dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini yaitu ketaatan membuat kita menang. Saya mengajak kita semuanya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-36, di situ ada kalimat yang mengatakan bahwa siapa yang tidak taat kepada Allah, ia tidak melihat hidup. Siapa yang tidak taat kepada Allah, ia tidak melihat hidup. Yang artinya, kalau kita melihat itu, orang yang tidak taat kepada Allah itu, dia tidak akan melihat harapan di depan. Kehidupannya itu tidak akan memperoleh pengharapan gitu. Kehidupannya itu akan selalu kosong, kehidupan itu tidak melihat hari esok. Sebaliknya,
ketika orang-orang percaya kepada Tuhan, mereka hidupnya taat, menjalankan setiap apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan mereka itu selalu berpengharapan, kehidupan mereka itu akan selalu melihat hari esok di depannya. Bahkan kehidupan mereka itu selalu juga meraih kemenangan-kemenangan yang Allah sediakan bagi kehidupan mereka, kemenangan-kemenangan yang ada di depan mereka, Bapak Ibu. Nah, dan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, nah, kita sudah tahu kisah Tuhan Yesus, di mana itu sudah sangat detail disampaikan dalam Alkitab, di dalam keempat Injil, sudah sangat jelas untuk diberitakan di dalam firman Tuhan. Nah, di dalam kisah hidup Yesus ini menjelaskan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus lakukan di dalam semasa pelayanannya dia. Dan ternyata saya mempelajari kisah Yesus ini, saya menyimpulkan Bapak Ibu, ternyata tidak ada jalan salib tanpa adanya ketaatan di dalamnya Bapak Ibu. Nah, saya mengajak kita semuanya untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Di situ dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di sini Rasul Paulus memberitakan kepada kehidupan kita bagaimana Kristus telah memberikan kemenangan bagi setiap kehidupan kita, bagi banyak jiwa. Kristus telah memberikan kemenangan bagi banyak jiwa. Nah, kemenangan yang diraih oleh Yesus ini, yang didapati oleh Yesus ini, itu karena dia mau taat kepada apa yang Bapa inginkan bagi kehidupan dia. Dia mau taat kepada apa yang Bapanya mau dalam kehidupannya dia. Yang Bapanya mau yaitu salib, dan dia taat kepada perintah Tuhan. Kita tahu di dalam salib Kristus itu memberikan pesan kepada kita bahwa Tuhan Yesus telah taat kepada kehendak Bapanya sampai mati pun, kata firman Tuhan. Nah, ketaatan yang seperti ini, atau ketaatan yang seperti Tuhan Yesus terhadap Bapanya, itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kehidupan kita, orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ternyata ketaatan ini sangat menentukan apakah seseorang itu akan mengalami yang namanya kemenangan. Ketaatan ini sangat menentukan apakah seseorang ini akan mengalami yang namanya keberhasilan. Nah, di dalam Alkitab ini terlalu banyak contoh Bapak Ibu yang boleh kita dapati. Contohnya ketika Adam dan Hawa, ketika mereka itu tidak merespon dengan taat, tidak taat merespon perintah Tuhan bagi kehidupan mereka. Akibatnya mereka jatuh dalam dosa, dan dosa mereka itu berkelanjutan sampai sekarang ini. Dan di dalam Alkitab kita mendapati ada begitu banyak contoh-contoh di dalamnya. Contoh-contoh tokoh iman di mana ada yang taat, ada yang tidak taat. Bahkan akibat dari ketidaktaatan mereka itu, apa yang mereka dapati dari sana, apa yang mereka beroleh dari sana. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, kita baca semua firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saya berani mengatakan, dan saya mengatakan pada pagi hari ini, ternyata hanya Yesuslah contoh yang paling sempurna tentang ketaatan Bapak Ibu. Saya mendapati di sana bahwa hanya Yesuslah contoh yang paling sempurna di dalam masalah ketaatan dalam firman Tuhan. Nah, karena ketaatan Yesus ini kepada Bapanya, makanya sebab itu Allah meninggikan dia. Nah, dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita melihat konsep daripada Tuhan Yesus ini, itu berbeda jauh dari dunia. Konsep daripada Tuhan Yesus ini berbeda jauh daripada dunia, di mana Yesus memperoleh kemenangan yang tidak tertandingkan. Itu dia peroleh dan didahului ketika dia membuat dirinya paling rendah. Kemenangan yang diraih oleh Yesus ini didahului dari dia mau taat kepada Bapanya. Dia mau taat dengan apa yang Bapanya mau dalam kehidupannya, yaitu dia membuat dirinya serendah-rendah mungkin, bahkan lebih rendah pun daripada manusia. Dan bukankah yang Yesus lakukan ini karena dia begitu mengasihi kita dan dia mau menuruti apa yang Bapanya mau dalam kehidupannya? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, inilah kemenangan mutlak yang diraih oleh Yesus. Sehingga timbul pengakuan yang menyatakan bahwa tidak ada nama lain yang dipermuliakan selain daripada nama Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat kemenangan yang Yesus alami itu dimulai dari ketaatan waktu di Taman Getsemani. Nah, jika Yesus taat kepada Bapanya, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, kita juga harus taat seperti Yesus kepada Bapa kita, kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu,
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah taat kepada firman-Nya, maka disitulah kunci kemenangan yang akan kita peroleh sebagai orang-orang yang percaya. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari yang indah ini. Kami telah ditaburkan oleh benih firman-Mu, telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah ini yang membuka mata rohani kami, ini yang membuka cara hidup kami Tuhan untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Mampukan Tuhan kehidupan kami untuk selalu taat menjalani firman-Mu. Kami tahu Tuhan, ini bukanlah suatu hal yang mudah, tapi kami percaya bahwa ada Roh Kudus yang berjalan di samping kami. Maka daripada itu kami dikuatkan, kami boleh berjalan terus bersama dengan Tuhan dengan penuh ketaatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini dan berkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami yang pada pagi hari ini kami lakukan, aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tetap tinggal dalam berkat Tuhan dan kami bersyukur pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.